Kepulan asap hitam pekat disertai kobaran api seketika membakar pabrik produksi helm di kawasan pergudangan Miami, Kalideres, Jakarta Barat pada Sabtu sore. Hembusan angin kencang dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga pabrik produksi mebel yang bersebelahan turut terbakar. Petugas damkar yang tiba di lokasi bergegas berjibaku melakukan pemadaman api. Diduga, api berasal dari korsleting listrik di dalam pabrik produksi helm saat para karyawan tengah bekerja. Pada saat kejadian di sebelah lagi ada aktivitas nggak sih? Ya sih 24 jam dia ada semua sip-sipan soalnya itu. Yang kebakar apa ya, bagian mana awal muncul? Di gudang sebelah terus melari ke belakang ke gudang mebel ini. Gudang mebel kena juga? Iya. Nah, gudang mebel bagian apa yang kena nih? Bagian belakang, mes sama ini semua habis. 17 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. 2 jam kemudian kobaran api dapat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran 2 pabrik ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, halo pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya, Reza Siregar. Dan tentu saja bersama saya, Galuh Pandu. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi. 2 desa di Flores Timur NTT dilanda hujan abu. Ya, puluhan siswa SMA negeri di Pangandaran, Jawa Barat diduga keracunan makanan saat mengikuti kegiatan pramuka. Menyaksikan indahnya fenomena Blue Fire di Gunung Kawah Ijen, Bondowoso. Ya pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Desa Nawakote dilanda hujan abu, sementara di Desa Padang Pasir ketinggian abu vulkanik mencapai 700 meter. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Erupsi tercatat dengan tinggi kolom abu 300 hingga 700 meter di atas puncak, sekitar 2.284 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu, dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sementara 7 menit 40 detik. Erupsi terjadi seiring dengan gempa vulkanik yang mengeluarkan suplai magma dari perut gunung. Status Gunung Lewotobi laki-laki kini tercatat di level 3 siaga. Ketinggian abu kolom erupsi itu rata-rata 300 sampai 900 meter di atas permukaan puncak. Juga masih didominasi oleh gempa-gempa vulkanik dalam maupun dangkal, sehingga suplai itu masih ada dan ditandai dengan masih seringnya terjadi erupsi. Masyarakat di sekitar kaki gunung maupun wisatawan diimbau selalu waspada dan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 2 km dari pusat erupsi, serta memakai masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, awan panas guguran Gunung Merapi terpantau pada Sabtu malam sekitar pukul 19.46 waktu Indonesia Barat. Awan panas meluncur sejauh 1.200 meter ke arah Kali Bebeng, arah angin ke barat daya. Hingga kini Gunung Merapi yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah ini masih berada di level 1 atau siaga. Terkait hal tersebut, masyarakat dihimbau untuk menjauhi daerah bahaya.
Ya, pasca insiden jatuhnya helikopter milik PT White Sky Aviation di sekitar tebing kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali. Kini area di sekitar TKP sudah disterilisasi dengan pemasangan garis polisi. Pasca insiden jatuhnya helikopter milik PT White Sky Aviation di sekitar tebing kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali. Kini area di sekitar TKP sudah disterilisasi dengan pemasangan garis polisi. Sementara bangkai helikopter registrasi PKWSP belum dievakuasi karena masih menunggu investigasi dari tim KNKT untuk investigasi terkait penyebab kecelakaan helikopter. Dari hasil pemeriksaan dugaan sementara heli terjatuh karena tersangkut tali layang-layang. Sementara menurut warga di sekitar Banjar Suluban sangat jarang ada anak-anak maupun remaja yang bermain layang-layang karena tidak adanya tanah lapangan yang luas. Saya kira bukan, Pak, karena warga di sini atau anak-anak kecil di sini nggak terlalu main layangan lah, karena banyak bule di sini yang nggak suka dengar suara gowangan juga itu dari layang-layangnya. Menurut saya tidak terlalu banyak orang. Jadi, karena nggak ada lapangan luas juga. Ya. Jadi kemungkinan tali layangan itu bukan dari sini ya? Kayaknya, saya nggak tahu juga ya. Kalau di sini berarti ini ya, anak-anak sini, anak muda sih jarang naikkan layangan? Jarang anak-anak muda di area Uluwatu sini, banyak yang kerja udah sekarang. Sebelum mengalami kecelakaan helikopter PKWSP tipe Bell 505 sempat terbang rendah dari arah timur, sebelum akhirnya jatuh di antara dua tebing batu kapur. Suara dentuman keras juga sempat terdengar oleh warga saat helikopter jatuh di area tebing kapur. Dalam insiden ini, pilot dan keempat penumpang selamat. Selanjutnya seluruh korban dibawa menuju rumah sakit terdekat menggunakan ambulans untuk mendapat penanganan medis lebih lanjut. Dari Badung, Bali, tim liputan iNews melaporkan. Ya, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mulai investigasi jatuhnya helikopter di kawasan Pantai Suluban, Kuta Selatan, Badung, Bali. Tim investigator KNKT melakukan investigasi terkait jatuhnya helikopter Bali Helitur di kawasan Suluban, Desa Pecatu, Badung, Bali. KNKT memeriksa langsung bangkai heli dan memastikan apakah benar dugaan helikopter terjatuh setelah baling-balingnya terjerat tali layang-layang. Helikopter Bali Helitur PKWSP yang mengangkut 5 orang, terdiri dari 3 WNI dan 2 WNA ini diketahui layak terbang. Beberapa foto di sini, ya terus nanti dia mulai kumpulkan datanya, ya karena mereka kayaknya butuh berapa hari lah. Untuk detailnya saya terus terang nggak tahu ya, tapi kalau kita lihat dari kondisi yang ada saat ini, ya kan, itu kan udah jelas tuh terlilit sama benang layang-layang ya, gitu kan. Ya habis itu ya udah terlilit. Sebelumnya helikopter take off untuk melakukan tur wisata dari helipad Garuda Wisnu Kencana sekitar pukul 14.33 WITA. Helikopter hanya mengudara 4 menit sebelum akhirnya terjatuh. Seluruh penumpang selamat dan hanya alami luka-luka. Dari Badung, Bali, tim liputan iNews melaporkan. Kobaran api diselimuti asap hitam pekat mengepul dari rumah seorang pensiunan lapas di Jalan Danau Rangas, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga yang tinggal di dekat lokasi kebakaran panik berusaha mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah karena khawatir api merambat. Sementara tim damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman api. Kobaran api di rumah pasangan lansia ini sulit dipadamkan lantaran bagian atas rumah terbuat dari kayu, serta banyaknya material mudah terbakar di dalam rumah. Api diduga berasal dari bagian dapur, sementara saat kebakaran rumah dalam kondisi kosong. Yang terbakar ada satu rumah, itu pemiliknya adalah pensiunan lapas. Ditinggal di rumah ini ada 2 orang, istri dan suami. Yang suaminya ini berumur 75 tahun, sedang ke lahan tempat perkebunan mereka. Istri umur 72 tahun yang tinggal di rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih diselidiki petugas Polresta Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.
Ya, seorang pria membakar rumahnya sendiri di Situbondo, Jawa Timur. Diduga pelaku gelap mata dipicu cemburu buta terhadap istrinya yang telah pisah ranjang. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Desa Talkandang, Situbondo, Jawa Timur. Api dengan cepat melahap seluruh isi bangunan yang mudah terbakar. Diketahui pelaku pembakaran tak lain merupakan pemilik rumahnya sendiri berinisial T. T nekat membakar rumahnya lantaran dilanda cemburu buta terhadap sang istri. Beruntung saat kejadian istri dan anak-anaknya berhasil menyelamatkan diri. Kejadian pembakaran ini berawal saat pelaku T tiba-tiba mendatangi rumah sambil membawa BBM jenis Pertalite. Tanpa basa-basi, pelaku pun langsung menyiramkan BBM tersebut ke sekeliling rumahnya dan menyalakan api. Sontak, api dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah beserta kendaraan bermotornya. Dan istrinya pisah ranjang yang dipicu masalah keluarga. Pelaku memilih keluar dari rumahnya dan kerap mengancam akan membakar rumah kepada istrinya. Masuk kesengajaan? Ya mungkin jelas sudah. Kalau sudah ada barang bukti bensin kan otomatis dibakar. Tinggal dua, pasang mungkin 10 liternya, disemburkan ke mobil langsung meledak. Berarti kasus ini sudah dilimpahkan ke pihak polisian ya? Sudah. Barusan sudah diminta keterangan apa lanjut atau bagaimana, apa bisa secara keluargaan karena bapak kandung. Ternyata anak pertama, anak kedua, terus istri tetap bantu. Akibat kebakaran kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian setelah sempat melarikan diri. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Ya, satu orang meninggal dunia dalam kebakaran rumah di Padang Lawas, Sumatera Utara. Korban diketahui seorang pria lansia yang tinggal seorang diri. Wih, Dandi kan Dion. Astagfirullah. Beginilah detik-detik kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah permanen di Desa Hutanopan, Kecamatan Lubuk Barumun, Padang Lawas, Sumatera Utara, Sabtu dini hari. Mengetahui kejadian tersebut, warga bergegas memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api terus membesar dan meludeskan seluruh bangunan beserta isinya. Naas, penghuni rumah yang merupakan seorang duda 55 tahun dan tinggal seorang diri ikut terbakar hingga meninggal dunia. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Sementara kita prediksi bahwa akibat terjadi kebakaran ini karena arus pendek listrik. Langsung membesar hingga akhirnya membakar satu unit rumah semi permanen ini. Sehingga mengakibatkan kerugian berkisar 180 juta. Untuk korban jiwa dalam kejadian ini ada satu orang. Selanjutnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah guna dilakukan pemeriksaan dan kemudian dikembalikan ke keluarga untuk dikebumikan. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Warsono, iNews melaporkan. Ya, seorang pencuri lombok di Temanggung jadi bulan-bulanan masa dan tidak cukup di situ. Pelaku juga dicekoki cabai hasil curiannya. Sepeda motor pelaku pun menjadi amukan kemarahan dengan dibakar. SH, pria 55 tahun pelaku pencuri cabai, hanya bisa pasrah saat warga menjajali mulutnya dengan cabai hasil curiannya. Pelaku tertangkap warga yang menyelidiki aksi pelaku mencuri cabai di Desa Kataan, Ngadirejo. Aksi pelaku saat membawa satu karung cabai jenis red dengan berat 30 kg sempat terekam CCTV. Pemilik sempat mengejar namun pelaku berhasil kabur. Berdasar hasil rekaman CCTV milik korban tersebut, kemudian sejumlah warga Kataan menangkap pelaku. Warga yang geram sempat menghakimi pelaku hingga babak belur dan membakar motor milik pelaku. Beruntung nyawa pelaku masih diselamatkan oleh petugas dari Polsek Ngadirejo yang kemudian mengevakuasinya ke Mako Polsek Ngadirejo. Oleh pemilik cabai, namun pelaku sudah berhasil kabur. Selanjutnya dari rekaman CCTV dari pihak korban menyelidiki dari nomor polisi kendaraan yang dipakai oleh pelaku, akhirnya ketemu di daerah Wanu Tengah, Parakan. Selanjutnya pelaku berhasil diamankan oleh warga. Selain pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti cabai dan rangka motor yang telah hangus.
Polisi terus mendalami kasus sementara pelaku bakal jerat dengan pasal tindak pidana pencurian. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Ya, warga Lorong Barat, Tanjung Priok, Jakarta Utara menggagalkan aksi pencurian di kawasan permukiman padat penduduk. Kedua pelaku curanmor babak belur dihajar massa setelah terpergok dari rekaman pengawas. Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Jalan Lorong Barat, Tanjung Priok, Jakarta Utara berhasil digagalkan warga. Dari rekaman kamera pengawas terlihat seorang pria tengah mencoba merusak kunci sepeda motor yang terparkir di depan rumah. Warga yang memergokinya langsung mengejar pelaku dan massa langsung menghakiminya. Beberapa hari sebelumnya, warga sempat melihat aksi pelaku, tetapi pelaku berhasil kabur. Namun, kali ini warga berhasil membekuk dua pelaku curanmor. Pertama gagal kan, ketahuan anak perempuan, adiknya ini lagi buang sampah. Mau lewat belakang mungkin dia nanya kan pelakunya, ada orang nggak belakang? Banyak, lewat kabur. Waktu pertama ya kan. Nah, hari kedua, nah itu saya inisiatif mau saya pasang gembok dua itu, iya itu benar aja kejadian. Selain kedua pelaku, korban mengalami luka-luka di bagian kaki saat mengejar pencuri. Selanjutnya, kedua pelaku dibawa ke kantor polisi sektor Tanjung Priok untuk ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Ya, hampir 11 jam Saka Tatal jalani pemeriksaan psikologi oleh LPSK. Usai diperiksa, Saka semakin mantap dan yakin menghadapi sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki yang membuatnya dipenjara hingga 8 tahun. Sebelum menjalani sidang peninjauan kembali, Saka Tatal meminta perlindungan ke LPSK. Untuk itu, Saka menjalani serangkaian tes dan wawancara dengan LPSK. Saka didampingi oleh keluarga serta penasihat hukumnya. Serangkaian tes dan juga wawancara terkait hal-hal yang berkaitan dengan kondisi psikologis dan mentalnya, termasuk statusnya sebagai mantan narapidana pembunuhan Vina dan Eki, telah dilakukan. Usai jalani serangkaian tes di LPSK, Saka mengaku semakin mantap menjalani sidang peninjauan kembali kasus yang menjadikannya narapidana sejak tahun 2016 hingga 2024. Minta doanya aja, semoga PK-nya berjalan dengan lancar dan hasilnya terbaik. Ada harapan ke hakim nanti? Kalau harapan Saka mah enggak seperti dulu ya. Jangan seperti dulu hakim yang waktu di tahun 2016. Itu waktu Saka yang di tahun 2016 itu udah bener-bener kayak udah sidang dewasa. Mudah-mudahan apa yang Saka perjuangkan lewat TK bisa terkabul dan mengembalikan nama baik Saka. Karena saya punya keyakinan dari 2016 peristiwa itu tidaklah terjadi seperti dalam tertuang dalam tuntutan yang 8 orang itu juga bukan pelaku pembunuhan pemerkosaan. Penasihat hukum Saka serta keluarga berharap tim hakim dalam sidang nanti bisa bertindak adil dan menempatkan Saka sebagai korban ketidakadilan sehingga sekaligus bisa membuka kasus pembunuhan Vina dan Eki secara terang benderang. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Ya, Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia atau Perhaki memberikan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana, ayah Eki. Pasalnya Ibtu Rudiana selama ini merupakan korban dari kasus pembunuhan yang menewaskan anaknya. Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia atau Perhaki memberikan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana, ayah Eki dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Perhaki memberikan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana lantaran yang bersangkutan merupakan korban yang anaknya meninggal dunia akibat peristiwa pembunuhan tahun 2016 silam. Untuk itu, sebagai ayah korban, Ibtu Rudiana berhak mencari keadilan dan kepastian hukum. Apalagi belum lama ini Ibtu Rudiana dilaporkan keluarga terpidana ke Bareskrim Mabes Polri. Sebelum memutuskan ataupun memberikan bantuan hukum kepada Bapak Ibtu Rudiana, terlebih dahulu kita telah membentuk tim pencari fakta dan mengumpulkan
bukti terkait dengan persoalan tersebut, kita akan mendukung pihak kepolisian dalam rangka mengungkap kasus ini dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Perhakim menyebut saat ini ada puluhan advokat yang akan membela Ibtu Rudiana dan tentunya akan bertambah seiring tim pencari fakta dari DPP Perhaki selesai mengumpulkan bukti-bukti dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Ia diduga melakukan aksi perdukunan demi menguasai harta warisan. Istri mantan Kapolres Batubara dilaporkan ke Pengadilan Agama. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di sini Today. Anda kembali menyaksikan Sido Today. Pemirsa, diduga melakukan aksi teror perdukunan demi menguasai harta warisan. Istri mantan Kapolres Batubara dilaporkan oleh adik iparnya ke Pengadilan Agama. Ya, pelaporan tersebut atas aksinya yang terekam kamera pengawas di rumah korban. Inilah rekaman CCTV milik Noni Senja Dewi. Terlihat sebuah minibus berwarna putih melintas perlahan di depan rumahnya, kemudian berhenti sambil menyiramkan air dari dalam mobil. Hal itu sempat dilihat penjaga rumah dan terlihat berlari mengejar minibus tersebut. Noni Senja Dewi merupakan adik ipar dari Heni Harahap yang tidak lain istri mantan Kapolres Batubara yang ingin menguasai harta warisan milik suami Noni, Herifin Harahap, mantan anggota DPRD Labuhan Batu Selatan. Noni diduga diperlakukan sewenang-wenang oleh Heni Harahap dan saudari kandungnya dengan cara mengusirnya dari rumah untuk menguasai seluruh sertifikat harta peninggalan almarhum suami Noni. Atas kejadian tersebut, Noni menggugat haknya sebagai istri sah di Pengadilan Agama Rantau Prapat dan melaporkan Heni Harahap serta saudaranya ke Polres Labuhan Batu Selatan atas kekerasan terhadap anaknya, serta akan mengadukan atas pasal fitnah dan memberikan keterangan palsu. Saya dilaporkan ke Polda atas penggelapan yang saya lakukan terhadap harta almarhum suami saya. Dan sudah saya klarifikasi di Polda Sumatera Utara dan sudah digelar perkara khusus bahwa di sana tidak ada pidana di dalamnya. Dan selanjutnya saya laporkan kembali untuk pembagian harta almarhum suami saya ke Pengadilan Agama dan sudah saya kuasakan terhadap Bapak Ahyar Sagaf. Sehingga berdasarkan itu kami minta kepada Pengadilan Agama untuk memutus yang seadil-adilnya, memberikan hak klien kami dan meminta kepada Polres Labuhan Batu Selatan untuk cepat memproses laporan kekerasan terhadap klien kami atas diri para terlapor yang juga tergugat di dalam pengadilan ini. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Lapas Kelas 2B Kayu Agung, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan berhasil menggagalkan penyeludupan narkoba jenis sabu yang dikemas dan dimasukkan ke dalam roti kemasan. Ya, petugas curiga karena roti yang dikirim segelnya sudah rusak. Upaya penyelundupan narkoba di Lapas Kelas 2B Kayu Agung, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan berhasil digagalkan. Petugas mendapati sebuah roti kemasan yang ternyata telah diisi dengan narkoba jenis sabu di dalamnya. Petugas yang awalnya curiga akan barang bawaan yang dibawa oleh pengunjung R untuk diberikan kepada warga binaan bernama J, yakni berupa roti kemasan minimarket yang segelnya telah rusak tetapi masih dalam kemasan yang baik. Karena merasa ada yang janggal, petugas pun langsung memeriksa roti tersebut. Alhasil, roti itu ternyata berisi narkoba jenis sabu seperempat kantong plastik kecil. Selanjutnya, Lapas Kelas 2B Kayu Agung ini pun langsung berkoordinasi dengan Polres Oki guna proses hukum lebih lanjut. Dan di situ
Di gedung kedua kebetulan ada hal yang mencurigakan. Akhirnya Kepala Rupam kami Pak Akbar menginformasikan kepada kita bahwa ada barang yang mencurigakan. Masyarakat diminta untuk mendukung penuh upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba karena bisa merusak moral sekaligus masa depan. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, akibat mengikuti petunjuk Google Maps serta tak kuat menanjak, truk bermuatan kopi terguling di ruas jalur alternatif Dagogiri, Desa Makarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Ya, badan truk yang melintang menutupi jalan dan mengakibatkan lalu lintas menjadi lumpuh. Beginilah proses evakuasi mobil tangki bermuatan kopi yang terguling. Truk datang dari arah Dago menuju ke Lembang. Saat melintasi jalur tanjakan ekstrem dan berkelok, truk tidak kuat melaju hingga terguling di tengah jalan. Menurut polisi, kecelakaan terjadi karena sopir tidak bisa mengendalikan kendaraan dan baru pertama kali melintasi jalur tersebut. Sopir truk tidak mengetahui medan jalan karena mengikuti arahan Google Maps. Baru pertama kali mengantar barang ke tujuan ke Lembang, kemudian supir menggunakan Google Maps. Dari situ supir tidak mengetahui jalan ke Lembang. Akhirnya yang diikuti sesuai dengan arahan Google Maps, sehingga jalan yang tidak layak untuk dilalui oleh kendaraan berat melintas ke lokasi ini. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun jalur penghubung Lembang dengan Kota Bandung sempat tidak bisa dilalui. Truk Devi dengan menggunakan mobil derek, sementara barang-barang di dalam truk dipindahkan ke unit kendaraan lainnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sementara di Jawa Tengah, pemirsa, sebuah bus pariwisata terbakar hebat di Jalan Lingkar, Salatiga, Sabtu siang. Ya, diduga bus mengalami korsleting pada bagian kelistrikan karena tengah diuji coba usai diperbaiki. Kobaran api dengan cepat menghanguskan bus pariwisata di jalur Lingkar, Salatiga, Jawa Tengah, Sabtu siang. Beruntung saat kejadian, bus sedang tidak mengangkut penumpang. Sementara sopir beserta rekannya berhasil menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran dengan 2 unit mobil damkar berupaya menjinakkan si jago merah. Kejadian bermula saat bus pariwisata keluar dari bengkel usai diperbaiki karena mengalami kerusakan pada bagian AC dan mesin. Saat tiba di lokasi kejadian, bus mengeluarkan asap disertai percikan api dari dalam kap mesin. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik pada bagian mesin karena bus tengah diuji coba usai diperbaiki. Ya, sudah diperbaiki, dicoba tenaganya ada enggak gitu Pak. Cuma itu aja. Bagian belakang atau konslet tadi itu konslet Pak? Ada apa Pak? Belakang itu tidak ada masalah apa-apa, terus tiba-tiba kok ada asap putih, terus saya berhenti spontan. Meski api berhasil dipadamkan, namun seluruh badan bus telah hangus terbakar. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas sempat macet dari kedua arah Semarang-Solo. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya, kita akan bergabung dengan Brigadir Cici di studio NTMC Polri. Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya, baik, terima kasih Galuh juga Reza di studio, dan pemirsa menemani akhir pekan Anda. Kali ini kita akan melihat bagaimana perkembangan arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Polri, yang mana yang pertama di kawasan DPR MPR. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pagi hari ini terpantau dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam keadaan relatif lancar. Begitupun untuk tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju Tomang maupun sebaliknya juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas jarak aman kendaraan Anda.
Dan selanjutnya pemirsa, kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Terpantau untuk pagi ini dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran menggunakan jalur flyover dalam keadaan relatif lancar. Begitupun untuk arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan dalam keadaan ramai lancar yang menggunakan jalur arteri. Sedangkan untuk jalur tol sendiri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Memang belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang melintasi kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi para pengendara khususnya yang menggunakan jalur arteri untuk tetap bersabar menunggu antrian traffic light dan saling memberikan kesempatan bagi para pengendara lainnya. Berikutnya pemirsa, kita beralih ke kawasan Pospol Cisarua, Bogor. Terpantau arus lalu lintas dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta maupun Ciawi dan sebaliknya juga hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, namun terpantau dari CCTV kami banyaknya aktivitas masyarakat yang berlalu lalang atau beraktivitas di sekitaran kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara agar tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat adanya aktivitas pasar dan juga banyaknya para angkutan umum yang masih menaik turunkan penumpang pada kawasan ini. Dan perlu kami informasikan kepada pemirsa bahwa untuk buka tutup jalan masih bersifat situasional, melihat kembali bagaimana kondisi arus lalu lintas di sekitaran kawasan ini. Dan terakhir pemirsa, kita beralih ke kawasan Simpang Dago, Bandung. Pada akhir pekan kali ini pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas yang terpantau dari CCTV dari arah Pastur yang akan menuju ke arah Suropati masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun dari arah Pastur yang akan menuju ke arah Suropati melalui flyover Pasopati sendiri hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Dan juga terlihat untuk kendaraan dari arah Juanda Atas yang akan menuju ke arah Juanda Bawah sampai dengan saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara antisipasi adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang bertepatan dengan akhir pekan, dan juga bagi para pengendara dan pemirsa di rumah perlu kami informasikan bahwa sampai dengan saat ini Operasi Patu 2024 maksud kami masih terus diselenggarakan sampai dengan tanggal 28 Juli 2024. Untuk itu dihimbau agar selalu menyiapkan surat-surat kelengkapan kendaraan Anda dan juga melihat kembali tingkat kecelakaan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri yang kami terima selama 1 kali 24 jam. Sudah terjadi sebanyak 120 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 23 luka berat dan 181 luka ringan. Pemirsa, dari 128 kasus laka lantas tersebut 49% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara untuk tetap konsentrasi demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi dan keselamatan bersama di jalan. Dan bagi pemirsa yang ingin mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas baik di Jakarta maupun kota-kota besar lainnya, pemirsa dapat menghubungi call center kami di 15169 ataupun melalui SMS center di 9119. Demikian Galuh juga Resa yang dapat kami sampaikan bersama saya Brigadir Cici, dan silakan kembali ke studio. Ya, terima kasih Brigadir Cici melaporkan dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Beralih ke informasi lain pemirsa, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membantah terlibat kasus korupsi di Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Ya, Hasto juga mengatakan tidak bertindak sebagai konsultan saat dulu pernah bekerja di BUMN. Ya, pernyataan ini disampaikan Hasto saat menjawab pertanyaan wartawan soal panggilan KPK Jumat kemarin. Hasto tidak hadir karena sedang ada tugas partai, apalagi ia baru menerima surat panggilan di hari yang sama. Hasto berjanji akan hadir jika KPK memanggilnya kembali pekan depan. Sebelumnya, KPK memanggil Hasto Jumat kemarin untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi, pembangunan dan pemeliharaan rel kereta api di Kementerian Perhubungan yang mencuat tahun 2023 lalu. Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh
driver kami, dan kemudian tidak ada laporan sehingga saya tidak tahu. Maka kemarin kami mohon maaf betul bahwa kami tidak bisa menghadiri karena kemarin saya memimpin rapat pilkada. Tapi dari keterangan yang disampaikan oleh Wasekjen Bapak Adi Darmo, ada kemungkinan hal tersebut terkait dengan dugaan untuk dimintai keterangan terkait dengan korupsi yang terjadi di kereta api. Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut, tidak ada bisnis. Kalau saya disebut sebagai konsultan memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya adalah consulting, maka saya tulis konsultan, belum saya rubah sampai sekarang di situ, sehingga ya nanti saya akan datang. Pemirsa, hasil survei dari beberapa lembaga survei menunjukkan elektabilitas Anies dan Ahok saling kejar-kejaran. Jika akhirnya akan kembali berduel dengan Ahok, Anies menyebut fokusnya adalah untuk rakyat Jakarta. Anies Baswedan memberikan tanggapannya terkait dukungan partai politik yang akan mengusungnya dalam kontestasi Pilkada 2024 saat menghadiri hari ulang tahun organisasi masyarakat Bank Japar Sabtu siang di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Anies juga merespon hasil survei dan bagaimana jika kembali berduel dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Tak hanya itu, Anies turut memberikan tanggapan bagaimana jika dirinya dipasangkan dengan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Bukan hanya dirinya, tapi semua menginginkan agar warga Jakarta merasakan pemerintahan yang mengayomi, membela, dan memberikan rasa keadilan kepada seluruh warganya. Kita merasakan warung-warung, ojek, kemudian pedagang kaki lima, toko-toko. Jadi pilkada ini harus pilkada tentang rakyat, bukan pilkada tentang siapa yang berada di panggung saja, gitu ya. Dalam kesempatan yang sama, Anies berterima kasih pada Organisasi Masyarakat Kebangkitan Jawara dan Pengacara atau Bank Japar yang diketuai oleh Fahira Idris yang juga selaku anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta. Pasalnya dalam acara memperingati hari ulang tahunnya Bank Japar juga mendeklarasikan dukungannya untuk Anies bisa kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura dan Di Bernadi melaporkan. Sementara itu, pencalonan Bobi Nasution sebagai bakal calon gubernur tak lepas dari sorotan mahasiswa di Medan, Sumatera Utara. Ya, Bobi Nasution hampir dipastikan akan berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan, untuk bertarung di Pilkada serentak November mendatang. Puluhan mahasiswa melakukan unjuk rasa menentang pencalonan Bobi Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Di akhir masa jabatannya, mahasiswa menilai masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan Bobi Nasution. Pada kesempatan terpisah, bakal calon gubernur Bobi Nasution mengklaim nama bakal calon wakil gubernurnya, Surya, sudah disepakati semua anggota partai koalisi pendukung. Surya yang merupakan kader Partai Golkar saat ini menjabat sebagai Bupati Asahan. Ini menjadi terang, selanjutnya tentunya saya secara pribadi dan dari Partai Gerindra menunggu kelanjutannya setelah dari hari ini. Memang kita udah berpakati bahwasannya untuk wakil tetap ditentukan oleh Golkar. Dari Golkar. Sementara itu, bakal calon wali kota Medan yang diusung Partai Nasdem dan Gerindra, Riko Waas, terus melakukan safari politik. Saat berkunjung ke DPD PAN Kota Medan, kerabat Surya Paloh tersebut dapat bergandeng tangan dengan PAN untuk membangun Kota Medan. 26.000 KTP pemilih asal Tapanuli Selatan diduga menjadi korban pemalsuan tanda tangan yang dilakukan tim ses calon perseorangan yang akan maju di Pilkada. Pemalsuan tanda tangan diduga melibatkan pejabat di Tapanuli Selatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Menghadapi Pilkada Kabupaten Bandung Barat, bacalon Bupati KBB di Pilkada 2024 mulai memanas. Ya, pada Sabtu siang, bacalon JJ Rici Ismail didampingi kakak ipar Raffi Ahmad serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hadir di KUD Sarimukti, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
Kehadiran tiga tokoh tersebut membuat riuh warga yang menyambut terutama emak-emak untuk bisa berfoto bareng dengan Raffi Ahmad dan JJ. Secara tegas, Zulkifli Hasan dan Raffi Ahmad memperkenalkan sosok JJ Rici Ismail yang akan melangkah dalam pencalonan Bupati Bandung Barat KBB di Pilkada 2024. Dalam kesempatan tersebut, Raffi Ahmad berjanji manis jika JJ terpilih menjadi Bupati, KBB akan mensejahterakan warga KBB. Yang paling penting semua di sini kita sejahtera bersama-sama. Insya Allah hari ini tadi Kang JJ sudah mau bantu 25 juta. Nanti insya Allah datang ke sini lagi sama Teh Nagita, oke? Sama Rapatar si Cipung, oke? JJ Rici Ismail mengatakan bentuk keseriusannya menjadi kepala daerah atau Bupati Bandung Barat sebab dirinya bukan hanya mempersiapkan diri, namun juga berbagai gagasan untuk memajukan. Buat Bandung Barat supaya lebih maju dan sedikit. Ini kan kebanyakan Bupati KBB ini jadi tersangka korupsi, nah mungkin nggak takut itu? Ya justru itu, kita harus bisa bersih, nggak boleh aneh-aneh lah. Intinya jadi kepala daerah harus bisa memimpin dengan baik, tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Rencananya pengumuman resmi dari partai akan diumumkan pekan depan. Sedangkan pendaftaran ke KPU pada 27 Agustus 2024. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Sementara itu, komika Marcel Widianto kembali mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat untuk maju dalam Pilkada Tangerang Selatan. Ya, selain Marcel, Partai Demokrat juga memberikan surat rekomendasi kepada 62 pasangan calon kepala daerah untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Partai Demokrat resmi mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan Ariza Patria, Marcel Widianto. Hal ini dipastikan melalui penyerahan surat rekomendasi Partai Demokrat kepada Ariza dan Marcel di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Sabtu. Selain komedian Marcel, ada juga selebriti Gilang Dirga yang maju sebagai calon wakil wali kota Bandung Barat, berpasangan dengan Dik-Dik Agus Triwiyono. Sebanyak 62 pasangan calon kepala daerah mendapatkan surat rekomendasi dari 103 kabupaten dan kota yang telah diputuskan DPP Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat menyatakan masih membuka kemungkinan untuk memberikan dukungan terhadap pasangan calon kepala daerah dan memantau hasil survei beberapa pasangan calon, serta tak ingin terburu-buru dalam memberikan dukungan. Tiketnya ada atau tidak? Jadi mungkin saja teman-teman melihat ada tokoh-tokoh tertentu yang punya popularitas, elektabilitas yang baik. Tetapi sampai dengan hari ini dan prospek untuk mendapatkan kelengkapan tiket itu masih belum memiliki kejelasan. Disinilah kami harus mengambil keputusan. Tidak mudah. Karena kalau mau ideal tentu menentukan hasil survei sampai dengan titik terakhir. Partai Demokrat berharap kemenangan Koalisi Indonesia Maju dalam Pilpres 2024 dapat menjadi semangat seluruh kader untuk memenangkan Pilkada mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Juhilmi, Ade Supriyatna, Ainis melaporkan. Hasil survei yang tinggi di Jawa Tengah membuat Kaisang Pangarep lebih berpeluang menang jika bertarung dalam Pilkada di Jawa Tengah. Ya, namun anak Joko Widodo tersebut baru akan menentukan langkah politiknya pada Agustus mendatang. Menjelang Pilkada serentak, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep belum menentukan sikap akan bertarung sebagai bakal calon gubernur di Jakarta atau Jawa Tengah. Diakui Kaisang meski tanpa foto dan baliho, hasil survei menunjukkan dirinya unggul di Jawa Tengah. Anak Joko Widodo ini pun memuji kinerja Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah. Untuk sekarang survei saya di DKI ini kan kecil. Mungkin kemarin yang terakhir adalah Litbang Kompas, saya masih di angka 1. Jadi alhamdulillah untuk di Jawa Tengah dengan tidak ada foto, tidak ada baliho, tidak ada billboard, alhamdulillah saya nomor 1 Jawa Tengah.
Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan Kaisang menduduki peringkat pertama dibanding dengan tokoh lainnya seperti Ahmad Lutfi hingga Taj Yassin Maimun. Usai di era kepemimpinan Ganjar Pranowo, suksesi Gubernur Jawa Tengah menarik untuk disimak. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dodi Mahendra, iNews melaporkan. Ketua DPD Partai Gerindra wilayah Banten, Andra Soni semakin mengukuhkan diri maju dalam kontestasi Pilgub Banten yang berpasangan dengan politisi PKS Dimyati Natakusuma. Ya, kemunculan Andra Soni sontak mengejutkan lantaran namanya sebelumnya tak muncul dalam bursa pencalonan Gubernur Banten. Ketua DPD Partai Gerindra Banten yang juga Ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Soni semakin mengukuhkan diri maju dalam kontestasi Pilgub Banten yang berpasangan dengan mantan Bupati Pandeglang yang juga politisi PKS Dimyati Natakusuma. Hal tersebut setelah 7 partai memberikan rekomendasi, yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, PSI, P3, Nasdem, dan Demokrat. Dengan demikian, pasangan Andra Dimyati diusung oleh 62% kursi legislatif DPRD Banten. Kemunculan nama Andra Soni merupakan hal yang mengejutkan, pasalnya jauh hari sebelumnya namanya tidak muncul dalam bursa calon gubernur Banten. Namun keberhasilannya menakodai Partai Gerindra dan membawa kemenangan bagi pasangan Prabowo Gibran. Demi semakin meningkatkan elektabilitasnya, dirinya langsung terjun ke masyarakat di 8 kabupaten untuk menyerap aspirasi masyarakat. Sambutan hangat warga membuat dirinya optimis bisa memenangkan Pilkada Gubernur pada November mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa dan Reza, berhubung kita akan menuju untuk peringatan Hari Kemerdekaan. Ya. Ini ada sebanyak 76 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 dibekali fisik dan mental sebelum mengibarkan sang merah putih pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ya, salah satu kegiatan yang diikuti yakni outbound. ...76 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 melatih kekompakan hingga toleransi dengan mengikuti outbound di Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Cibubur, Jawa Barat, Sabtu. Kegiatan meliputi pembekalan pembelajaran aktif pembinaan ideologi Pancasila dan pembekalan nilai-nilai kebangsaan dari Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas RI. Dengan outbound, para peserta diharapkan mengerti apa nilai-nilai yang terkandung seperti nilai Pancasila dan nilai religius. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika ada keunikan. Outbound ini juga melatih kekompakan mereka. Kemarin saya juga bicara narasumbernya supaya menyampaikan materi dengan tidak terlalu bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, sehingga mudah dipahami, sederhana, sehingga mereka mengerti. Setelah dia kembali dari outbound akan tahu arti kebersamaan, arti kejujuran, arti sportivitas, arti saling menolong sesama teman. Itu akan terasa setelah mereka pulang dari kegiatan ini. Kegiatan kali ini merupakan rangkaian kegiatan pembekalan pembelajaran aktif pembinaan ideologi Pancasila dan pembekalan nilai-nilai kebangsaan sebelumnya nanti diberangkatkan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk melaksanakan tugas pengibaran Sang Merah Putih pada upacara peringatan HUT RI ke-79 tahun 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan siswa SMA Negeri di Pangandaran, Jawa Barat diduga keracunan makanan saat mengikuti kegiatan pramuka. Ya, informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Ya, pemirsa, puluhan siswa SMA Negeri di Pangandaran, Jawa Barat diduga keracunan makanan saat mengikuti kegiatan pramuka. Hingga kini korban keracunan mencapai 66 orang. Puluhan siswa-siswi baru negeri 1 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat mengalami keracunan masak. Peristiwa tersebut menimpa para siswa yang tengah mengikuti kegiatan pramuka selama 2 hari di sekolah.
Namun naas, sejumlah siswa mengalami gejala pusing, mual, muntah, dan panas, hingga harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Diduga puluhan siswa tersebut keracunan makanan dari nasi kotak yang disediakan pihak sekolah, dan kini jumlahnya terus bertambah hingga 66 orang. Dari jumlah 66 siswa-siswi tersebut, dirawat di beberapa tempat, di antaranya Puskesmas Mangunjaya, Puskesmas Padaherang, klinik, dan di ruangan kelas. Bupati Pangandaran C.C. Wiradinata bersama Dandim 0625 Pangandaran pun datang menjenguk para korban. Pasien-pasien yang menjalani perawatan sudah terkendali, insya Allah. Jadi sudah dapat terapi cairan, sudah dapat obat-obatan, sementara yang obat-obatannya sudah diberikan. Itu kenapa kan, Dok? Kalau penyebab pasti kita belum tahu ya, cuman baru kita dugaan atau ke arah suspek itu ke arah keracunan makanan. Saat ini pasien-pasien yang menjalani perawatan sudah terkendali. Untuk penyebab pasti pihaknya belum tahu, tapi baru dugaan keracunan makanan. Segera ditangani dengan baik dan mereka tadi membutuhkan beberapa obat yang tidak ada dan kita juga disiapkan dalam waktu untuk yang 3 hari. Jadi ada satu yang dirujuk ke Pandega kayak yang barusan ya. Saya suruh Pandega sudah ada sana dan saya juga minta dokter anak untuk turun ke sini untuk melihat kondisinya. Hingga saat ini untuk hasil pemeriksaan laboratorium masih dalam pemeriksaan lab. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansah, iNews melaporkan. Ya, polisi menangkap 2 pelaku penyelundupan ratusan ribu benih lobster di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Benih lobster yang akan dikirim ke Vietnam dengan upah sebesar Rp500.000. Petugas Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan penyelundupan benih lobster melalui Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selain itu, petugas juga menangkap 2 pelaku RH dan MIF yang berperan sebagai kurir. Keduanya berupaya menyelundupkan benih lobster sebanyak 125.310 ekor atau sekitar senilai 5,7 miliar rupiah. Benih yang sudah dikemas dalam koper rencananya akan diselundupkan ke negara Vietnam. Kedua pelaku sudah beroperasi sebanyak 2 kali dengan upah sebesar Rp500.000 dalam sekali kirim. 125.000 benih lobster dengan 2 orang tersangka dengan barang bukti, mobil, dan beberapa perlengkapan yang digunakan untuk selanjutnya akan dikirim ke Vietnam melalui Singapura. Kini petugas masih memburu pelaku utama kasus penyelundupan lobster ini. Sedangkan kedua pelaku terancam hukuman 8 tahun penjara serta denda sebesar 1,5 miliar rupiah. Sementara untuk menjaga ekosistem laut, seluruh benih lobster dilepas liarkan di Pantai Loka, Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Anyer, Serang, Banten. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, 1 mobil kabur usai mengisi bensin jenis Pertamax di stasiun pengisian bahan bakar umum kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Petugas SPBU yang hendak mencegah pelaku kabur akhirnya terseret hingga 70 meter dan terluka. Inilah rekaman kamera pengawas saat petugas SPBU mengisi bahan bakar ke sebuah mobil di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Namun, usai mengisi BBM jenis Pertamax dengan total Rp300.000, mobil tersebut langsung tancap gas dan belum membayar bensin yang dibelinya. Petugas SPBU tersebut yang berusaha mencegah akhirnya terseret hingga sejauh 70 meter dari pintu keluar SPBU. Akibat kejadian ini, korban terluka di tangan, kaki, dan kepalanya. Hingga saat ini belum diketahui identitas pengemudi minibus yang kabur tersebut. Pertama 300. Itu jam berapa? Sekarang itu jam 3:30 deh kan. Kami subuh. Ya. Terus? Nah terus pas selesainya itu dia kan nutup tangki nih. Nah terus dia mau minta uang. Terus tiba-tiba dia nancep gas. Nah minta itu jadi kelantungan di pintu mobilnya. Oh, petugas SPBU-nya. Terus keseret? Keseret sampai ini pintu keluar gedung PP. Ya, itu ada luka, luka-luka. Luka sih kan ini tangan kanan kiri, kaki juga kanan kiri sama bagian pala sini kayaknya ada yang ini deh. Bocor gitu. Iya.
Aparat Polsek Pasar Rebo sudah mendatangi lokasi dan meminta keterangan saksi dan korban, termasuk mengamankan rekaman kamera pengawas guna mengungkap pelaku. Insiden mobil kabur usai isi bensin ini viral di media sosial. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Aduh, ini Reza jangan ditiru ya. Ya, pasti jangan ditiru. Mau ngisi bensin, disiapkan dulu uangnya. Jangan tiba-tiba ditinggal pergi, kasihan, merugikan orang lain. Betul sekali. Dan memang kalau misalkan nggak punya uang nih Galuh, baiknya ya naik transportasi umum aja, kan banyak pilihan sekarang ya. Betul. Ada bisa. Transjakarta, ada apa lagi tadi di Jakarta Timur ya, di KRL. Ada MRT dan lain sebagainya. Dan itu bisa dimanfaatkan kalau misalnya memang tidak mencukupi uang untuk bensin gitu. Betul mengurangi sekali. polusi udara juga. Betul. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Di Padang, Sumatera Barat, seorang adik tega melukai kakak perempuannya karena kerap dimarahi dengan kata-kata kasar. Ya, kemudian meski sempat kabur, akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku yang bersembunyi di ladang milik tetangganya. Hanya karena masalah sepele, namun rasa sakit hati dipendam terlalu lama karena kakak kandung kerap memarahi dengan kata-kata kasar. Seorang remaja laki-laki usia 19 tahun tega menganiaya kakak kandungnya yang berusia 28 tahun dengan senjata tajam jenis kelewang di rumahnya di Sungai Bangkek, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Ajay, sang adik, kabur usai melakukan penganiayaan terhadap kakaknya sendiri, bersembunyi di sebuah pondok di ladang milik warga di daerah Sungai Bangkek, Kelurahan Balai Gadang. Akhirnya polisi Polsek Koto Padang, Sumatera Barat menangkap Ajay dan berhasil menyita sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya yang dilakukan untuk berladang. Kepada polisi, tersangka mengaku sudah membuang senjata tajam jenis kelewang yang ia gunakan untuk melukai kakaknya tersebut. BO usia 28 tahun yang dianiaya dengan menggunakan kelewang hingga korban kritis dan dirawat di rumah sakit. Ini motifnya, unsurnya karena sakit hati. Berdasarkan omongan dari pelaku, berdasarkan omongan dari korban, kemudian perbuatan korban kepada pelaku sehingga puncaknya terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli. Pelaku melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka robek di bagian kepala cukup besar itu, dan di bagian tangan luka robeknya cukup besar dan dalam, dan bagian punggung korban. Menggunakan sajam nih? Ya, menggunakan sajam, sebuah parang itu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Ya, seorang korban ruda paksa yang melaporkan kasusnya untuk mendapat keadilan malah menerima tindakan menyimpang. Pelaku adalah seorang oknum polisi yang kini sudah jadi tersangka. Polres Belitung menggelar konversi pers pengungkapan kasus oknum polisi terlibat kasus dugaan pencabulan pada Rabu kemarin. Setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan, oknum Polres Belitung berinisial AK akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Untuk pelaku sudah berstatus tersangka pada hari Senin. Oh, hari Selasa ya? Ya, untuk ini hari Selasa kemarin dan juga sudah dilaksanakan penahanan. Oh, nanti proses hukumnya seperti apa, Pak? Mengingat pelaku ini anggota Polri gitu. Jadi kalau di Polri jelas untuk ada namanya KKEP atau Komisi Kode Etik Polri. Itu tetap berjalan, mengingat pelaku adalah anggota Polri, itu tetap berjalan, dan tidak pidana umum tetap berjalan juga. Jadi dua-duanya tetap berjalan. Sebelumnya, oknum polisi Polres Belitung dilaporkan atas kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Peristiwa terjadi 15 Mei lalu, korban datang ke Mapolsek Ranggul Pandan untuk melaporkan kasus pemerkosaan atau persetubuhan yang dialaminya. Bukannya memperoleh keadilan, korban malah menerima perlakuan menyimpang dari oknum polisi berpangkat brigadir tersebut. Dari Kabupaten Belitung, Bangka Belitung, Suharli, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Banjir barang impor ilegal merugikan industri tekstil dan UMKM bidang konveksi di tanah air. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Satgas untuk menyelidiki masuknya barang-barang impor yang melanggar aturan. Industri manufaktur Indonesia terancam terpuruk.
lantaran adanya banjir barang impor. Serbuan barang tekstil ini memicu efek domino, di antaranya lesunya sektor UMKM di bidang konveksi. Banyak pabrik tekstil tutup dan terjadi pemutusan hubungan kerja dalam jumlah besar. Pemerintah memberi peringatan keras kepada para importir ilegal. Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal pun resmi dibentuk, yang berisi 11 anggota dari lintas kementerian dan lembaga. Maka kita sepakati yang pertama, agar ada langkah cepat, itu pembentukan Satgas. Ya, Satgas yang nanti akan diumumkan. Nanti pengarahnya saya, Pak Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Kapolri, dan Jaksa Agung. Itu nanti pelaksananya eselon 1. Dan itulah tadi yang disepakati, ya, bahwa pembentukan Satgas untuk memberantas barang-barang impor ilegal itu suatu hal yang sangat penting, dan itu kami di Kemenprin mendukung. Ya, kami berdua, saya dengan Pak Menteri juga sudah sebetulnya memetakan bagaimana barang-barang impor itu bisa masuk ke Indonesia, itu sudah kami petakan, kami sudah tahu. Satgas ini bertugas menyelidiki masuknya barang impor ilegal hingga mengklarifikasi pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran impor. Tidak semua jenis barang impor diawasi oleh Satgas. Hanya barang-barang tertentu saja yang diawasi. Di antaranya produk tekstil, pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, dan elektronik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, tidak banyak yang tahu di Gunung Kawah Ijen Bondowoso ada fenomena blue fire atau api biru yang menakjubkan. Uniknya ini pemirsa dan juga Reza, fenomena ini hanya ada 2 di dunia, yaitu di Islandia dan Indonesia saja. Indonesia memiliki banyak tempat wisata alam memesona yang dikenal tidak hanya oleh wisatawan lokal, namun juga mancanegara. Salah satunya adalah wisata Kawah Ijen. Gunung Kawah Ijen menjadi destinasi wisata populer di antara turis asing karena keunikannya. Fenomena blue fire atau api biru abadi hanya ada 2 di dunia, yaitu Islandia dan Indonesia. Fenomena blue fire merupakan proses penguapan belerang yang terlihat berwarna biru terang ketika malam hari. Pemandangan inilah yang menarik perhatian. Selain itu, Kawah Ijen juga mempunyai kawah dengan warna hijau toska yang bersifat asam dan memiliki kedalaman danau hingga 200 meter dan luas sekitar 5.466 hektar. Kawah ini terbentuk secara alami akibat letusan Gunung Ijen. Kawah Ijen berlokasi di dataran tinggi dan masih menjadi kawah aktif dengan luas 134 km persegi. Untuk bisa menyaksikan keindahan alam di Kawah Ijen dan fenomena blue fire, wisatawan harus kuat melakukan perjalanan trekking yang bisa menghabiskan waktu berjalan kaki selama 1 hingga 1,5 jam. Akses menuju Kawah Ijen bisa dimulai melalui Bondowoso. Saya pertama kali ke Ijen, kami dari rombongan kereta api KAI-Services. Dari 25 orang, rencana 52 orang, cuma yang naik 25 orang. Mantap, keren banget. Paling buat kami yang newbie-newbie gini butuh fasilitas umum lah tambahan. Buat tempat duduk, toilet, atau tempat-tempat orang jualan yang lebih banyak. Jadi UMKM ini bisa naik lagi. Wisatawan yang akan mendaki ke Kawah Ijen harus mempersiapkan pakaian hangat karena udaranya yang sangat dingin. Selain itu, wisatawan juga perlu menyewa jasa pemandu atau guide agar tiba di lokasi yang benar. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Menuju ke tanah air, pemirsa, sejumlah massa dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina menggelar aksi penolakan kontingen Israel di Olimpiade Paris 2024 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Irfan, bagaimana suasana terkini di sana? Apa saja tuntutan dari massa? Ketika ada kata-kata bangkit, semuanya bangkit secara bersama-sama. Semangat! Dan juga pemirsa untuk suasana terkini terlihat yang dirasakan oleh masyarakat Gaza
suasana begitu ramai, hikmat dan penuh dengan kedamaian. Dan sebelumnya Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina atau ARI-BPI sering menggelar aksi seperti ini sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina yang terus dibombardir oleh Israel. Dan aksi yang digelar hari ini bertajuk Sport Solidarity Day merupakan aksi penolakan terhadap kontingen Israel di Olimpiade 2024 yang akan diselenggarakan di Paris ini, yang akan berlangsung mulai dari tanggal 26 Juli sampai dengan 11 Agustus. Dan ARI-BPI ini akan mewakili masyarakat Indonesia menyatakan protes dan penolakan terhadap Israel agar tidak tampil dan dikeluarkan dari ajang Olimpiade. Dalam hal ini nantinya ARI-BPI akan mengirim surat ke IOC atau International Olympic Committee melalui NOC Indonesia agar menghapus Israel dari kepesertaan Olimpiade tahun ini. Dan saat ini saya akan mencoba berbincang dengan salah satu massa yang turut hadir di lingkaran di kawasan Jelang Monas hari ini. Baik, selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Alim. Dari mana Pak? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Nah ini dalam aksi hari ini kenapa ikut aksi hari ini Pak? Saya ingin supaya saya mau supaya Israel dikeluarkan dari Olimpiade di Paris, karena kita sebagai bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi sportivitas, dan kita tahu Israel adalah bangsa yang sangat-sangat brutal telah membunuh bangsa Palestina sampai hari ini. Dan saya mewakili seluruh bangsa Indonesia bahwa kita harus mendukung Palestina dan menghilangkan penjajahan sesuai dengan konstitusi kita, dan kita melarang Israel untuk ikut Olimpiade di Paris. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Pak Alim atas waktunya, dan pemirsa saya akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu atlet yang ikut hadir dan juga mengikuti aksi pada hari ini. Sudah bersama kami Bang Ihsan Ulani. Ini merupakan atlet MMA Indonesia. Oke, Bang, izin saya mau tanya nih, kenapa harus ikutan aksi pada hari ini? Adil dan fair dengan menjunjung sportivitas untuk menjadi pemenang dalam berbagai. Saya Ihsan Ulani, kenapa saya ikut aksi seperti ini? Selama itu Palestina masih dijajah sama Zionis Israel, insya Allah saya tetap akan ikut seperti ini. Dan saya berharap acara seperti ini selama itu Palestina masih dijajah, saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu mengikuti, tetap dampingi terus sampai itu Palestina merdeka. Dan apapun saya tetap, selama Palestina belum merdeka, saya akan tetap menyuarakan kemerdekaan Palestina dimanapun. Nasional tahun ini terusik oleh satu bangsa yang telah melakukan kejayaan selama lebih dari 70 tahun. Merdeka Selatan ini dialihkan ke arah Jalan Gunung Siri, dan juga untuk dari arah Sudirman menuju ke arah Harmoni ini akan dialihkan melakukan kejahatan kemanusiaan. Sementara demikian Galuh membunuh rakyat sipil. Terima kasih Irfan Ardiansa melaporkan dari kawasan Kedubes Amerika Serikat di Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Dan pemirsa, informasi olahraga tadi sekaligus mengakhiri Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Yang mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reza Siregar. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.